Kita nggak lihat yang di Cina, kurang hebat apa pemerintahan, tentaranya, bahwa bahkan di medis itu pun tak luput dari mereka yang mati, tak luput dari mereka yang gagal dan nggak bisa mencegah. Apalagi di pemerintahan kita yang jauh dari peringkat mereka. Tapi kita ambil contoh pelajaran dari mereka, bahwa salah satu komunitas mereka, warga muslim mereka, selamat dari virus tersebut, padahal mereka berada di tengah-tengah orang yang terkena virus. Kalau logika nggak masuk. Ini harusnya memancing iman kita. Mau kemana? Ini yang harusnya kita memancing kesadaran kita untuk sama-sama kembali kepada Allah. Mungkin ini adalah kesalahan-kesalahan kita. Mungkin karena ini adalah kesombongan dan keserakahan kita, maka Allah kirimkan ujian agar apa? Agar kita itu sadar bahwa sehebat apapun kita itu nggak ada apa-apanya. Toh jangankan virus corona, bisa jadi kalau memang Allah sudah benar-benar menghadapi kita celaka, bisa jadi Allah kirimkan hanya dengan seekor orang kita itu akan binasa, sebagaimana Korun. Nggak perlu jauh-jauh ngirim rudal atau nuklir atau tank untuk membinasakan Korun. Cuma Allah kirim seekor nyamuk, 1000 tentaranya bungkam, nggak bisa apa-apa. Tapi tentang virus nih Pak, kan ada beritanya kemarin, ada netizen yang bilang patokannya tuh Cina, Amerika, Indonesia, satu lagi Timur Tengah. Itu kalau 4 daerah ini udah banyak bencana, udah gonjang itu emang katanya sih emang akhir zaman udah deket lagi. Ya entah kiamat entah apa, pokoknya ada yang bilang ini rentetan akhir zaman. Jadi katanya tuh kiamat nggak langsung ujuk-ujuk datang gitu, enggak. Ada gejalanya. Segala sesuatu ada gejala, pasti ada tanda-tanda. Dan salah satunya ini adalah tanda-tanda akan munculnya Dajjal. Bagaimana kita sebagai umat muslim berikhtiar untuk tetap menghancurkan musuh-musuh Allah, merantai kembali Dajjal dengan kuat. Ya cara satu dengan perbanyak zikir, hadirkan Muhammad di mana-mana, hadirkan Allah di mana-mana. Insya Allah dengan kehendak Allah kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada satupun yang kuasa di atas langit kecuali Engkau. Hanya Allah yang Kau sudah seperti kita, gimana? Ya libatkan Allah dan Muhammad. Libatkan Allah, hadirkan Allah kita di setiap kerjaan. Jangan ada lagi saling fitnah, jangan ada lagi saling sujud, jangan ada lagi saling mencaci maki. Umat muslim harus bersatu. Kita harus mengikuti jejaknya para sahabat, bukan jejak keinginan sendiri atau nafsu sendiri. Dan jangan sampai gara-gara hal seperti ini kita frustasi. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat, karena hanya orang-orang yang tidak kenal pada Allah yang berputus asa. Orang-orang kafir. Bahkan dalam keadaan seperti kita jangan berputus asa, apalagi saling membuat orang takut. Justru kita contoh, ambil yang baiknya dari Cina ketika mereka ditimpa musibah corona. Mereka justru bisa saling menyemangati,
itu orang kafir gak kenal Tuhan. Nah, harusnya kita yang kenal Tuhan itu lebih daripada mereka. Bukan justru malah ngedon. Yang tadinya istiqomah ke masjid jadi nggak mau ke masjid lagi, takut, khawatir. Ya, tapi sekarang banyak yang ngedon, banyak yang beli masker, beli stok makanan buat berbulan-bulan. Jadikan itu hanya sebatas ikhtiar, menggugurkan kewajiban. Jangan jadikan itu sebagai apa ya, sebagai benteng, seolah-olah kalau kita nggak pakai itu kita bisa mati gitu. Jangan sampai kita berkeyakinan seperti itu. Keyakinan tetap yang menghidupkan, yang mematikan itu hanya Allah. Adapun saya seperti ini pakai masker, saya di rumah diam jauh dari kerumun, itu semata-mata karena untuk mementingkan keselamatan diri saya sendiri atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai ikhtiar, sebatas ikhtiar boleh kan Pak mau beli masker, hand sanitizer, sabun, Iya, harus obat-obatan. harus. Jadi dalam pandangan fikih, bagaimana ketika seseorang sudah batuk-batuk, maka ikhtiarnya ya mau gak mau dia harus bisa menghindari agar batuk itu tidak sampai kepada orang lain. Gimana entah dia pakai masker tadi itu apa, itu adalah kewajiban dia. Kalau memang dia sudah menunaikan semua kewajiban dia, tapi tetap itu terjadi, ya penyakit tetap terulang, disitulah ampunan dari Allah. Allah tidak mewajibkan kita sesuatu yang di luar batas kemampuan. Tapi selagi kita mampu, ya kita mengantisipasi, karena semua itu takdir Allah. Yang kena virus takdir, yang gak kena virus takdir. Bagaimana Umar ketika ditanya, ya Umar, kamu kenapa gak jadi masuk ke Syam, padahal kamu percaya sama takdir Allah? Kalau memang belum waktunya kamu kena virus, ya kamu gak bakal kena virus, walaupun memang kamu masuk ke daerah yang sudah terkena virus. Justru Umar jawabannya cerdas. Dia bilang, saya tidak masuk, kita kita tidak jadi masuk ke Syam bukan karena kita ingin menghindari takdir Allah, tapi kita berpindah dari takdir Allah yang lain, berpindah ke takdir Allah yang lain. Jadi kalau kita paksakan masuk ke negeri Syam, kita terkena virus, itu takdir. Tapi kalau kita keluar dari Syam, jauh dari virus itu juga takdir. Jadi semuanya itu takdir Allah, tergantung bagaimana pilihan kita. Apakah kita mau berada pada takdir yang buruk, apa takdir yang baik? Baik buruknya takdir itu tidak dinilai dari hasilnya, tapi dinilai dari usaha seseorang. Kalau usahanya baik, insya Allah statusnya pun baik gitu takdir. Tapi kalau usahanya buruk, atau dia gak mau usaha sama sekali, maka bisa jadi dia akan celaka. Dan jangan pernah sekali-kali dia menyalahkan Allah ketika dia celaka atau tertimpa keburukan, tetapi hendaklah dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan jangan sekali-kali ia merasa bangga ketika mendapatkan kebaikan, walaupun itu dari usaha sendiri. Tapi ingat hakikatnya memberikan kebaikan itu siapa.
Di part 2 ini harapan Bapak apa buat Indonesia, khususnya di negara kita tercinta nih, tentang virus ini? Apa emang virus ini akan hilang secara cepat atau bertahap, apa gimana? Harapan saya, tadi kan saya sudah bilang, dalam keadaan apapun kita jangan sampai meninggalkan Allah. Toh walaupun kita walaupun kita nggak bisa gerak-gerak, atau di daerah kita udah di lockdown gitu, tetap di situ jangan sampai kita tinggalkan Allah. Karena penyakit yang paling berat itu bukanlah penyakit ketika kita terkena virus, tetapi penyakit yang paling berat itu adalah ketika kita kritis iman, mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Itulah penyakit yang sebenarnya. Karena ini akan menjadi penentuan. Walaupun dia adalah ahli maksiat, tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka dia termasuk orang-orang yang mukmin. Walaupun dia orang mukmin sekalipun, tapi kalau dia mati dalam keadaan murtad, karena apa? Karena dia takut corona, takut ini, atau dia sudah nggak percaya lagi sama Allah, maka disitulah sebenar-benarnya penyakit. Ingat, penyakit itu datangnya dari Allah. Semua datang dari Allah. Maka usaha kita pun untuk menyembuhkan penyakit itu harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di part 2 ini mungkin segini aja Pak. Ntar lanjut part 3, part 4 di episode selanjutnya. Makasih nih Pak, udah jauh-jauh dari Solo ke Jakarta buat ngasih pencerahan lah buat kita semua, ngasih motivasi. Ya, pokoknya kita saling memotivasi aja. Kita lihat sekarang udah mulai kelihatan, saudara-saudara, udah mulai kelihatan mana yang sedikit demi sedikit sudah mulai runtuh taatnya sama Allah, dan mana yang sedikit demi sedikit justru karena penyakit ini dia semakin meningkat iman, semakin meningkat kesadaran. Yang tadi dia nggak mau ke masjid justru semakin rajin ke masjid. Tapi sekarang adanya penyakit ini, justru bukannya kita semakin dekat dengan Allah, malah kita semakin jauh dari Allah. Itulah penyakitnya. Itulah hari yang celaka sebenarnya. Hari raya sesungguhnya bagi kita adalah hari di mana kita taat sama Allah, tidak maksiat, atau menjauhi larangan, tapi hari yang benar-benar celaka adalah hari di mana kita itu bermaksiat sama Allah, hari di mana kita berani menentang Allah. Jangan sampai kita semua. Semoga kita tetap terjaga iman kita, terjaga jasmani kita. Ingat ya, semua sudah ada aturan dan kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sudah tahu mana yang mudarat, mana yang manfaat. Jangan sampai kita mengejar satu manfaat tapi mengabaikan 1000 mudarat. Dan jangan sampai kita menolak satu mudarat demi 1000 manfaat. Ingat, jika memang
takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa kita ini mati atau kita ini semua terkena penyakit, ingat bahwasanya itu bukanlah masalah, karena masalah yang sebenar-benarnya adalah ketika kita terkena penyakit, apakah kita sudah siap? Itulah yang jadi pertanyaan. Apakah kita sudah siap iman kita, sudah siap keyakinan mental kita, usaha kita? Itulah yang harus menjadi kekhawatiran. Kalau usaha kita belum kuat, iman kita belum kuat, kemudian kita masih suka maksiat, itulah yang harusnya kita takuti. Bukan ketika virus corona datang ke daerah kita yang kita takuti. Takut tuh kalau virus sudah datang ke kita, bukannya kita makin dekat sama Allah, malah makin jauh sama Allah. Bukannya kita sadar, bukannya kita malah menjaga perasaan, malah tawuran, itu nih takut. Nah, sekarang banyak kejadian mana-mana. Udah tahu Allah kirimkan bencana di mana-mana, penyakit ini. Bukannya makin sadar, orang malah makin gak peduli, malah makin tawuran. Nah, itulah yang harusnya kita khawatirkan. Itu sama saja memancing murka Allah. Takutlah kalau di waktu tertentu, di hari tertentu kita mancing murka Allah. Takut di situ. Jangan takut kalau kita menghadapi virus corona. Jangan takut kalau kita di lockdown. Tapi takutlah kalau di saat ini Allah masih murka. Itulah yang harusnya kita tahu. Oke. Part 2 mungkin cukup sampai sini dulu Pak ya. Tadi sambung part 3 4. Kayak netizen itu tadi ya, sekilas motivasi dari saudara gue, temen gue, guru hidup gue, dah semuanya pokoknya. Jangan lupa like, share, komen akun Cloudzone yang baru, biar notifikasinya ada di beranda kalian. Ya, kami butuh saran, komentar, kritikan, nggak apa-apa. Kita sekarang mulai terbuka. Kalau emang videonya jelek, unlike aja. Komentar aja nggak apa-apa, nyinyir aja. Pokoknya di akun Cloudzone nih, pokoknya bebas deh. Kalian mau ngapain? Kalian mau bilang apa, mau ngomong apa, pokoknya terbuka. Jangan sampai, yang penting kalian terang-terangan itu aja. Jangan sampai diam-diam malah menusuk dari belakang. Enggak baik. Ngomong di belakang nggak enak juga Bang ya. Enak di Lebih depan. baik kita klarifikasi dari depan. Ya, benar ya. Oke, ini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.